Sayaqulu sufaha, sayaqulu akan berkata as-sufaha, orang-orang yang bodoh, minan nas, ya, di antara manusia, yaitu orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Ma wallahum, apa wallahum, yang mengalihkan mereka, an qiblatihim, dari arah kiblat mereka, allati kanu, yang mana mereka dahulu alaiha, mereka berkiblat kepadanya, yaitu apa? Baitul Maqdis. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan Muhammad, katakan oleh Muhammad, lillah, milik Allah, al-masyriq, arah timur, wal maghrib, arah barat, semuanya milik Allah. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yahdi, dia memberi petunjuk, dia Allah memberi petunjuk, man yasha', kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ila siratin mustaqim, kepada jalan mustaqim, jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang kurang akal, orang yang bodoh itu di antara manusia, mereka akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu orang muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya. Ya, katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi di sini Al-Barra itu mengatakan bahwa orang-orang yang bodoh itu berkata, sufaha, apakah yang memalingkan mereka, yaitu orang muslim, dari kiblat yang dahulu mereka. Nah, dulu orang muslim berkiblat kepadanya, yaitu ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram. Ya, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi as-sufaha itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah akal, yang dipalingkan oleh kehendak hawa nafsu dari upaya berpikir dan merenung. Ya, mereka dari kalangan pengikut agama Yahudi, Nasrani, dan orang-orang munafik. Ya, mereka mengingkari beralihnya kiblat orang-orang yang beriman dari Bait Al-Maqdis sebagai kiblat yang paling benar dalam anggapan mereka ke arah kiblat yang baru, yaitu Ka'bah. Oleh karena itu, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya seluruh arah mata angin itu milik Allah. Jadi tidak ada nilai keutamaan yang melebihkan antara satu arah ke arah yang lain. Allah yang menentukan arah mana yang akan dijadikan kiblat untuk salat. Ya, dengan kehendaknya dia memberi petunjuk kepada sesuatu umat menuju jalan yang lurus. Jadi syariat Muhammad yang diturunkan bertugas menggantikan risalah para nabi-nabi sebelumnya, telah menetapkan kiblat yang benar, yaitu Ka'bah. Ya, sejarah mencatat bahwa perpindahan kiblat Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terjadi kurang lebih 17 bulan semenjak kedatangan Rasulullah di Madinah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, wa kadzalika, dan dengan demikian ja'alnakum, kami telah jadikan kalian, ya, umat Muhammad, ummatan wasata, yaitu satu umat pertengahan, umat pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar supaya menjadi syuhada'a, saksi-saksi pada hari kiamat, 'alan nas, ya, atas perbuatan manusia. Wa yakunar rasulu, dan agar menjadi rasul, yaitu Muhammad, alaikum, atas perbuatan kalian, syahida, sebagai saksi. Wa ma ja'alnal qiblata,
Wama, dan tidaklah ja'alna kami menjadikan mengalihkan al-qiblat kiblata allati kunta 'alaiha yang telah kamu menghadap 'alaiha kepadanya Baitul Maqdis illa lina'lama, ya, kecuali agar kami mengetahui mayyatabi'ur rasula, siapa yang mengikuti rasul, mimma yang qalib, dari siapa yang membalik, ala aqibaih, dari kondisi sebelumnya yaitu kafir. Wa in kanat lakabiratan, dan sungguh memindahkan arah kiblat itu, kanat itu menjadi lakabiratan, sungguh berat diterima, illa alal ladina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang hadallah, atas petunjuk Allah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum wa ma kana Allah, dan Allah, wama itu tidak, kana tidak mungkin Allah, ya, liyudhi'a, hendak menyanyiakan imanakum, iman kalian. Innallaha binnasi, sesungguhnya Allah terhadap manusia la raufur rahim, sungguh maha pengasih dan maha penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yaitu umat Islam, umat pertengahan. Jadi umat pertengahan itu umat yang adil, yang tidak berat sebelah, baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara keduanya. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul yaitu Muhammad menjadi saksi pula atas perbuatan kamu. Ya, kamu tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat, yaitu Baitul Maqdis, kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Nah, jadi sungguh perpindahan kiblat itu sangat berat. Nah, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan iman kamu. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada manusia. Jadi ini menurut Al-Bara juga mengatakan beberapa orang Islam meninggal atau gugur sebagai syuhada sebelum kiblat diubah kembali ke arah Ka'bah. Sementara itu, kaum muslim ingin mengetahui bagaimana nasib mereka. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Ya. Atas dasar kehendak kami, ya, itu atas dasar kehendak Allah, kami memberi kalian petunjuk menuju jalan yang paling lurus. Kami menjadikan kalian, ya, umat penengah, kata Allah begitu, yaitu umat pilihan. Kami merestui agama yang kalian anut dan amal soleh yang kalian lakukan, sehingga kalian akan menjadi pengikrar ajaran-ajaran yang benar dari syariat-syariat sebelum kalian. Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa hidup, ya, pedoman dan sunnah-sunnahnya, ya, sesudah ia mati. Apapun maksud kami menetapkan Baitul Maqdis, ya, jadi maksudnya Allah menetapkan Baitul Maqdis itu sebagai kiblat kamu selama beberapa masa di masa lalu adalah untuk menguji orang-orang muslim agar kami, kepada Allah itu, membedakan siapa yang tunduk dan menerima perintah kami. Itu kata maksud Allah itu begitu. Allah maksudnya ini dengan sukarela. Siapa yang patuh dengan sukarela itu yang mana? Dan siapa yang dikuasai oleh sikap fanatismenya, fanatik pada bangsa Arab dan peninggalan Ibrahim, sehingga mereka menyalahi perintah Allah, tergelincir dari satu jalan yang lurus. Jadi sebenarnya perintah menghadap Baitul Maqdis
ya, yang merupakan salah satu dari rukun iman adalah pekerjaan yang berat, kecuali bagi orang yang mendapatkan izin Allah, ya, maka barang siapa yang menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis saat diperintahkan, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya dan ibadahnya sebagai wujud belas kasih dan rahmatnya. Raufur Rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara, sungguh telah kami melihat, taqalluba, bolak-balike. Taqallub wajhika, wajahmu kamu wahai Muhammad, fi as-sama, ya, ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, falanuwalliyannaka, maka kami pindahkan arah kiblatmu, kiblataka itu, falanuwalliyannaka, kami pindahkan kiblataka, arah kiblatmu, tardhaha, yang kamu sukai, yaitu Ka'bah. Fawali wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu, wajhaka syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wahai suma kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrahu, maka kalian hadapkan wajahmu ke kiblat saat sholat, maksudnya ke arah syatrahu, arah masjidil haram. Wa innal ladzina utul kitab, ya, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang utul kitab, mereka diberi kitab, membaca kitab Taurat ataupun Injil, la ya'lamuna annahul haqq, mereka sebenarnya mengetahui bahwa annahu, perpindahan itu, al-haq, adalah sesuatu yang benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin, dan Allah tidak bighafilin, lalai itu penengah, amma ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan, ya. Kami melihat wajahmu, ya Muhammad, qad nara taqalluba wajhika, kami melihat wajahmu, ya Muhammad, sering menengadah ke langit, ya, fis sama, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tahu, ya, bahwa perpindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Allah, dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi menurut Al-Bara' juga berkata, Rasulullah sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Saat sholat, beliau sering memandang langit, menanti perintah Allah, ya. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat ini, ya. Jadi Allah itu mengetahui kamu, bagaimana kamu Muhammad, ya, saat itu menengadahkan wajahmu selalu ke langit, berharap turunnya wahyu berisi perintah pengalian kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang kau cintai, yaitu kiblatnya Ibrahim, penghulu para nabi, bapaknya bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Kiblat tempat terletak makam Ibrahim di situ. Sehingga dengan demikian Ka'bah merupakan kiblat yang menyatukan, meskipun menyalahi kiblat orang Yahudi, ya, Baitul Maqdis. Ini kami telah mengabulkan permohonan kamu, ya Muhammad, maka palingkanlah, ya, palingkanlah wajahmu dan semua orang yang beriman saat sholat ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, saat sholat menghadaplah ke Masjidil Haram. Ya. Di situ ahlul kitab, itu orang-orang yang Yahudi, Taurat dan Injil, pengikut Taurat dan Injil, mengingkari perpindahan kiblatmu dari Baitul Maqdis. Padahal mereka benar-benar mengetahui kitab suci mereka juga demikian mengatakan mereka kebenarannya.
orang-orang yang semestinya berkiblat ke arah Ka'bah. Sebagaimana yang mereka pula mengetahui pula bahwa syariat Allah telah menetapkan kiblat tertentu bagi suatu agama secara khusus. Ini kebenaran yang datang dari Tuhan kamu, Tuhan Allah. Jadi mereka tidak bermaksud selain menyebarkan fitnah dan membuat kalian ragu akan kebenaran Islam, akan tetapi Allah tidak lalai, ya, dan akan memberikan balasan bagi perbuatan mereka. Walain ataital ladina utul kitab, walain ataita, dan sungguh meskipun ataita engkau Muhammad mendatangkan alladzina utul kitab kepada orang-orang yang mereka diberi kitab Taurat dan Injil, bikulli ayatin mata bi'u qiblataka, bikulli ayah, dengan semua ayat-ayat ataupun bukti, mata bi'u qiblataka, ya, tidaklah mereka akan mengikuti kiblat kamu. Ma tabi'u qiblatak, ma, tidak mereka mengikuti tabi'u qiblatak, kiblat kamu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidak pula kamu engkau Muhammad mengikuti bitabi'in kiblat mereka. Wa ma ba'duhum, dan juga tidak sebagian orang Yahudi bitabi'in kiblat ba'd, mengikuti kiblat sebagian yang lain, yaitu Nasrani juga, dan juga sebaliknya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan sungguh engkau mengikuti jika engkau wala ini taba'ta, dan sungguh jika engkau ittaba'ta, engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka, min ba'di, dari sesudah maja'aka minal ilm, ya, sesudah apa yang didatangkan pada engkau dari pengetahuan ini, innaka idzal laminaz zalimin, sungguh engkau jadi benar-benar dari orang yang zalim, ya. Dan walaupun engkau Muhammad, ya, memberikan semua ayat ataupun keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, ya. Jadi yang diberi kitab itu maksudnya apa? Ya, yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani. Engkau tidak pula akan mengikuti kiblat mereka. Engkau tidak pula akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka juga tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Ya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai kepada kamu, kepada engkau itu ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang yang zalim. Wala in ataital ladzina utul kitab, ya. Jadi ini bukannya keingkaran ahli kitab atas apa yang kalian lakukan atas perintah Allah itu oleh sebab alasan yang meragukan, tapi karena mereka itu membangkang dan keras kepala, maka meskipun kamu mendatangkan kepada mereka semua bukti yang meyakinkan bahwa kiblatmu itu yang benar, sekali-kali mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, ya. Orang-orang Yahudi itu sangat tamak berharap agar kamu kembali menghadap kiblat mereka dan menjadikannya syarat bagi keislaman mereka, ya. Jika demikian halnya, harapan mereka itu hanyalah apa? Angan-angan kosong saja, karena tidak akan engkau pernah mengikuti kiblat mereka. Kamu tidak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Demikian pula halnya orang ahli kitab, masing-masing bersikeras mempertahankan kiblatnya. Orang-orang Nasrani juga tidak akan mengikuti kiblat orang Yahudi, dan sebaliknya orang Yahudi tidak akan mau mengikuti kiblat orang Nasrani. Jadi masing-masing menganggap bahwa golongan mereka yang lain tidak benar. Maka berpegang teguhlah pada kiblat Muhammad, gitu loh. Dan jangan mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Jadi barang siapa yang mengikuti kehendak hawa nafsu mereka,
setelah mengetahui mana yang benar, mana yang palsu, maka ia termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya, laminaz zalimin, innaka idzal laminaz zalimin. Ya, dileng-eleng selawase urip.